Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi dari bab 1 hingga bab 6 untuk pemenuhan tugas UTS Ilmu Tasawuf kelas E. Perkenalkan, nama saya Sawanatun Nabila, NIM 41210778, alamat Klitang Lot Batang. Dan selanjutnya ada saya Luki Aulia Rahmawati dengan NIM 41211086, alamat Desa Bantirjo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 41211091, alamat dari Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Materi yang pertama yaitu pengertian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawafa, ya tasawu, dan tasawuf yang artinya berbulu banyak. Maksudnya seorang sufi atau serupanya menggunakan pakaian ciri khas berbulu domba atau terbuat dari kain wol. Sumber-sumber ilmu tasawuf yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kehidupan para sahabat, dan istihad para sufi. Hukum mempelajari ilmu tasawuf yaitu wajib ain atau fardu ain, yang artinya saling mengingatkan secara individu muslim. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf yaitu menjauhi sifat zuhud, yang artinya mementingkan kemewahan duniawi, dengan bertujuan untuk menghindari akidah syirik dan batil. Manfaat mempelajari ilmu tasawuf yaitu mampu beretika sederhana, bersifat zuhud, tawakal, dan rendah hati. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Secara terminologi, tasawuf luas dalam Islam sejak penghujung abad yang kedua Hijriyah sebagai perkembangan lanjut dari kesolehan dan asketis atau para zahid mengelompok di serambi Masjid Madinah. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ilmu tasawuf dari segi sumber perkembangannya muncul dari pro dan kontra yang baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Selanjutnya macam-macam periodisasi ilmu tasawuf yaitu 1. Periodisasi pengembangan, 2. Periodisasi pembentukan, yang ketiga periodisasi konsolidasi, yang selanjutnya periodisasi falsafi, yang terakhir periodisasi pemumiman. Selanjutnya fase-fase ilmu tasawuf yaitu 1. Sufisme, 2. Sufisme ortodoks, yang ketiga sufisme teosofi, yang terakhir neosufisme. Yang terakhir perkembangan ilmu tasawuf dengan istilah di kalangan para sahabat yaitu qura, yang artinya membaca Al-Quran, yang kedua ahal as-sufa, yang terakhir fuqara. Materi yang kelima ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Secara istilah, syariat itu undang-undang yang dibuat oleh Allah SWT atas dasar iman dan Islam. Kemudian tarekat yaitu jalan yang ditempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan berpangkal dari syariat. Hakikat adalah kata benda yang berarti kebenaran atau benar-benar adanya. Makrifat tingkatan tertinggi dari suatu fase keimanan seseorang. Ruang lingkup kajian syariah itu ada ibadah, muamalah, munaqahat, jinayat, siasat, dan akhlak. Hakikat terbagi menjadi 3 yaitu hakikat tasawuf, hakikat makrifat, hakikat haqaiq. Dan hubungan keempatnya adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi. Materi keempat yaitu tentang tahalli, tajalli, dan tahalli. Yang pertama ada tahalli, yaitu
Pengertian dari tahali sendiri yaitu membersihkan diri dari sifat tercela, kotor hati, maksiat lahir dan batin. Kemudian ada cara menuju tahali yaitu dengan cara zikir, usla, halwat, suluk, dan tafakur. Yang ketiga ada contoh sikap tahali, senantiasa melakukan muraqabah dan muhasabah. Manfaat dari tahali sendiri yaitu dapat mengurangi perbuatan sia-sia yang tidak menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada tahali. Tahali atau mengisi diri sendiri dengan kualitas terpuji dengan bersikap hormat secara fisik dan rasional. Cara menuju tahali dengan melakukan kegiatan mulia yang ditanamkan dalam hati dalam rangka untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Tuhan. Contoh sikap tahali yaitu bertaubat, al-zud, al-faqor, as-sabru, ridho, dan al-muqarabah. Manfaat tahali sendiri agar terhindar dari sifat buruk, membiasakan tawakal kepada Allah, ikhlas dan jujur. Yang ketiga ada tajalli, proses mendapatkan penerangan dari nur gaib. Cara menuju tahali dan contoh sikap tahali yaitu puasa sunnah, sholat sunnah, berzikir, tafakur, dan tadabur atas alam semesta. Manfaat dari tajalli mendapat satu kenikmatan karena bisa melepas semua selain Allah dan Rasul-Nya. Maqamat berarti kedudukan, tempat, atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepadanya. Tingkatan maqamat yaitu ada al-taubah, al-zuhud, al-wara, al-faruq, al-sabar, al-tawakal, dan juga al-ridho. Yang selanjutnya itu ada akhwal. Akhwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati, yaitu kondisi seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan mereka tanpa dilalui latihan-latihan spiritual. Tingkatan akhwal yaitu ada muraqabah, qurub, muhabah, khauf, raja, syauq, tuma'nina, musyahadah, yakin, dan al-uns. Perbedaan akhwal dan juga maqamat yaitu ada 3. Yang pertama, maqamat memiliki sifat tetap, sebab untuk mencapai tingkatan maqam yang lebih tinggi, seseorang yang masih menguasai tingkat maqam yang sebelumnya. Sedangkan akhwal sifatnya hanya sementara, sebab datangnya hanya sekejap saja. Yang kedua, ada maqamat diusahakan melalui perjuangan spiritual yang panjang dan juga melelahkan, sedangkan akhwal tidak diusahakan sebab merupakan anugerah dari Allah. Yang ketiga, maqamat merupakan suatu pencapaian seseorang, sedangkan akhwal merupakan karunia yang datang begitu saja. Yang pertama ada fana. Fana berarti lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan dan perbuatan maksiat dari diri manusia, serta hanya menginginkan Allah yang selalu ada di dalam tiap langkah dan juga perbuatannya. Yang kedua itu ada baqo. Baqo berarti kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan juga maksiat. Untuk mencapai baqo ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga itu ada hulul. Hulul dapat diartikan sebagai penyatuan hamba dengan Tuhannya setelah zatnya lebur ke dalam tubuh hambanya. Yang keempat itu ada ittihad. Ittihad dapat diartikan salah satu tingkatan di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu.